dan tayamum. Alhamdulillah, aku selesai berwudu. Berwudu itu apa, Diva? Kamu belum tahu ya, Pus? Ayo kita tanyakan ke Bu Guru. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang berwudu dan tayamum. Berwudu? Diva suka berwudu sebelum sholat, Bu Guru. Ya, Diva benar. Sebelum kita sholat, kita harus berwudu dahulu. Bagaimana caranya, Bu Guru? Zahra belum bisa. Apakah ada yang sudah bisa? Diva sudah bisa, Bu Guru. Wah, coba Diva jelaskan bagaimana cara berwudu. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Benar sekali. Oh iya, ketika kita berwudu, ada yang wajib dilakukan atau rukun wudu, dan juga ada yang sunnah dilakukan. Kalau rukun wudu yang harus dilakukan apa saja, Bu Guru? Anak-anak, rukun wudu yang wajib dilakukan yaitu: yang pertama adalah niat berwudu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala dengan air. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Kalau sunnah wudu, apa saja, Bu Guru? Sunnah wudu atau gerakan wudu yang boleh atau tidak dilakukan yaitu: pertama adalah membaca basmalah sebelum berwudu. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Ketiga, mencuci lubang hidung. Yang keempat, menyapu kedua telinga kita, baik luar maupun dalam. Dan yang kelima adalah membaca doa selesai berwudu. Nah, itu tadi rukun dan sunnah berwudu. Bu Guru, kalau tidak ada air, apakah kita bisa berwudu?
Anak-anak, kita bisa mengganti berwudu kita dengan melakukan tayamum. Tayamum itu apa, Bu Guru? Tayamum adalah pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air, ketika kita sakit, atau kita sedang naik kendaraan. Nah, coba Diva sebutkan urutan gerakan tayamum. Baik, Bu Guru. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat. Kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, Diva pintar ya, sudah tahu gerakan tayamum. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu apa saja yang membatalkan wudhu atau tayamum? Kentut, Bu. Alvin benar. Jadi, yang bisa membatalkan wudhu atau tayamum yaitu: pertama, buang air besar, buang air kecil, dan juga kentut. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ketiga adalah hilang akal atau gila. Dan yang keempat adalah tidur. Tidur bisa membatalkan wudhu. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD Negeri 1 Kaligondang dengan materi Mencintai Kebersihan bagian yang kedua, pembelajaran keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memasuki materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu yang ketiga, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi, materi kali ini kita akan mempelajari atau mempraktekkan tata cara bersuci, yaitu berwudu dan bertayamum. Lanjut, kita akan memasuki peta konsep. Bersuci artinya menghilangkan atau membersihkan hadas dan najis.
baik dari badan, pakaian maupun tempat. Pada bab ini kamu akan belajar tentang pengertian hadas dan najis, macam-macam hadas dan najis, serta cara mensucikannya. Ya, peta konsepnya dengan materi mencintai kebersihan. Dan kali ini kita akan mempelajari tata cara berwudu dan tata cara bertayamum. Lanjut, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tata cara berwudu. Perhatikan dan pahamilah tata cara berwudu berikut ini 1-8 ya. Yang pertama itu kita memulai berwudu dengan niat. Niat bisa kita ucapkan di dalam hati, niat untuk melakukan wudu. Yang kedua yaitu kita membaca tasmiyah atau membaca basmalah. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai bersih. Lalu yang keempat, kita berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, yang disebut juga istinsyak. Berkumur-kumurnya 3 kali. Lalu yang selanjutnya, yang kelima itu membasuh muka 3 kali. Yang keenam itu membasuh tangan sampai siku 3 kali, dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu, lalu tangan kiri secara berurutan ya. Yang ketujuh, mengusap kepala dan telinga. Jadi kita membasuh kepala kita dari sampai rambut sampai bagian ke telinga kita 3 kali. Lalu ke-8 yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kita mencuci kaki atau membasuh kaki dengan air itu dari kanan dulu 3 kali sampai mata kaki, lalu kaki kiri 3 kali sampai mata kaki. Semua tata cara tersebut dilakukan dengan tertib dan berurutan ya, dan mulai dengan yang kanan terlebih dahulu baru yang kiri. Di situ kita bisa melihat contoh gambar langkah-langkah berwudu yang baik dan yang benar. Yang pertama kita bisa melihat tadi ya, mencuci tangan, berkumur-kumur, lalu menghisap air ke hidung, cuci muka, lalu tangan kanan sampai siku, selanjutnya tangan kiri sampai siku itu 3 kali, lalu basuh kepala kita sampai rambut sampai ke pangkal telinga 3 kali, dan kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Setelah kita bisa melakukan wudu dengan baik dan benar, lalu kita nanti akan mempraktekkan apa sih hikmah dari berwudu. Di sini ada beberapa hikmah dari wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan anggota badan ya atau anggota wudu. Yang kedua, menggugurkan dosa yang telah diperbuat dengan wudu. Yang ketiga, membangkitkan semangat untuk beraktivitas. Yang keempat, menghilangkan rasa kantuk dan tidur. Yang kelima, menjadikan wajah orang yang berwudu itu menjadi bersih, berseri dan terang serta menyenangkan. Jadi berwudu itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Karena suci dari hadas, syarat sahnya melakukan ibadah seperti sholat dan tawaf itu kita berwudu terlebih dahulu. Lalu berwudu itu dapat menghilangkan hadas sekaligus juga menghilangkan kotoran. Selain sebagai perintah membasuh atau mengusap sebagian anggota badan dalam berwudu, di samping itu berwudu itu bisa membuat kita suci dari hadas dan kotoran. Wudu juga dapat menghapus dosa. Selanjutnya itu kita memasuki materi yang terakhir, yaitu tata cara bertayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci menggunakan debu ataupun tanah dengan cara mengusapkan debu tersebut ke wajah dan tangan sampai siku. Tayamum merupakan pengganti wudu atau mandi ketika seseorang dalam keadaan uzur, baik uzurnya karena tidak ada air ataupun karena sakit, dan ketika sedang melakukan perjalanan atau musafir. Uzur itu ada penyebabnya ya. Contohnya bertayamum itu kita boleh melakukan karena tidak ada air ataupun kita sedang sakit,
atau kita sedang melakukan perjalanan jauh, tidak ada air, kita bisa melakukan tayamum. Lalu tata cara bertayamum itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita niat seperti berwudu ya, niat untuk melakukan tayamum, lalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu tangan kita, kedua telapak tangan kita itu mencari debu atau tanah atau pasir yang suci dengan menepukkan, kemudian ditepiskan atau debu itu kita tepiskan. Setelah itu kita mengusap muka dan tangan yang telah ditepukkan pada tanah pasir. Jadi menepiskan atau menepukkannya itu kita tiup debu itu, lalu kita usap ke muka dan ke tangan. Setelah itu menepukkan kedua tangan di atas tanah lagi, lalu kita tepiskan lagi, kemudian mengusap dengan telapak tangan kiri pada ke tangan, lalu ke tangan kanan dari punggung sampai siku, seterusnya dengan telapak tangan kanan pada tangan kiri. Jadi maksudnya seperti ini, kita meletakkan tangan kita ke debu yang suci ya. Setelah itu kita tepiskan debu itu, lalu kita tiup, dan setelah itu kita mengusapkan debu yang ada di tangan kita itu sampai ke pergelangan tangan, lalu sampai dari tangan kanan, tangan kiri, seperti ini nih contohnya. Itu kan ada gambar dua telapak tangan sedang memukul tanah ya, atau debu. Setelah itu ditiup, lalu pindah ke gambar sampingnya, itu mengusapkan telapak tangan yang terkena tanah yang suci tersebut ke muka kalian atau ke wajah. Setelah itu turunkan, lalu diusapkan dari tangan kanan dan tangan kiri sebaliknya, itu contohnya. Jadi tayamum itu langkah-langkahnya seperti itu. Lalu apa saja sih hikmah kita bertayamum? Tayamum itu adalah suatu rahmat Allah kepada hambanya. Yang kedua, menghinakan diri manusia yang condong kepada menghinakan atau menghindarkan diri manusia yang condong kepada kejahatan, menunjukkan kemuliaan syariat Nabi Muhammad kepada umatnya. Jadi tayamum itu menunjukkan sifat Rahman dan Rahim Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah, bahwa syariat Islam itu tidak mempersulit umatnya. Jadi ketika tidak ada air untuk berwudu, Allah masih memberikan kemudahan kita bisa bersuci dengan menggunakan tayamum atau debu atau tanah. Yang kedua, memberikan kesadaran bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Yang ketiga itu menyadarkan tujuan manusia diciptakan, yaitu dari segumpal tanah, seperti itu ya. Mungkin materinya bersuci sampai dari praktek wudhu sampai tayamum ini selesai. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap fokus belajar. Dan materi tata cara wudhu dan bertayamum ini kita dapat simak kembali di modul PAI pembelajaran yang keempat, halaman 41 sampai 45. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Dan tugas hari ini kalian mempraktekkan tata cara berwudu yang baik dan benar, dan tugas dikumpulkan melalui video kalian praktek berwudu. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ibu akan memberikan contoh video pembelajaran bagaimana cara berwudu dan bertayamum yang benar. Lalu kalian video di rumah masing-masing bagaimana cara berwudu kalian, lalu dikumpulkan lewat video dan dikirimkan via WhatsApp ke nomor Budiah. Ya, terima kasih.